Sekarang sedang viral adanya kesepakatan dari salah satu ormas yang menyatakan bahwa orang di luar Islam tidak boleh disebut kafir. Ini berita atau apa ini? Tidak ada pertanyaannya. Ya, saya terima berita ini ya. Tapi kalau maksudnya bertanya, maka rujukan kita sebagai seorang muslim, siapapun kita, pribadi, ormas, rujukan kita kepada Al-Quran dan Hadis. Allah Subhanahu wa taala yang menyebut, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Allah yang menyebut. Kalau dia mengatakan tidak kafir, oh nyata-nyata menentang Allah. Pribadi maupun kelompok. Kalau dia kelompok Islam, ya, kalau dia kelompok Islam, maka dia sangat berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Islamnya kalau seperti itu? Ya. Artinya mana bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sebagai seorang muslim, kalau kita justru memberikan suatu statement yang sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang Allah canangkan. Allah mengatakan kafir, kita mengatakan tidak kafir. Islam itu artinya apa? Islam itu tunduk berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Bukan apa kata Allah? Sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na artinya saya dengar dan taat. Apa kata Allah? Saya dengar, saya taat. Kalau sami'na wa asaina, apa kata Allah? Saya tentang. Allah mengatakan kafir, dia mengatakan tidak kafir. Na'udzubillah. Beginikah seorang yang mengatakan muslim? Dan ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad adalah kafir banyak. Bukan hanya yang tadi saya bacakan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kenapa sampai seperti itu? Ya. Kalau mau toleransi, Islam sudah mengajarkan toleransi pada batasan-batasannya. Bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi antar umat beragama. Islam mengajarkan ada tetangga kita yang kafir, ya. Kemudian dia bukan kafir yang harbi. Dia seorang yang biasa-biasa saja. Kita boleh berbuat baik kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang. Allah enggak melarang untuk kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Ya. Toleransi, ya kan? Bahkan Nabi mencontohkan dulu ada pegawai atau apa istilahnya ya, orang yang biasa membantu Nabi. Orang Yahudi, ketika dia sakit Nabi kunjungi. Orang Yahudi yang lain lagi, Nabi menggadaikan baju besinya untuk utang gandum kepadanya. Ali bin Abi Thalib pernah bekerja kepada orang Yahudi, menyirami pohon kurmanya, setiap satu ember satu butir kurma bayarannya. Nah, toleransi antar umat beragama, bukan toleransi mengorbankan agamanya. Akidahnya dikorbankan demi toleransi. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita ketika menyebutkan sebagai orang kafir, orang yang non-Islam, itu pandangan kita sebagai seorang muslim. Dia tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dan saya yakin sebaliknya juga mereka akan menilai kita sebagai orang kafir juga, ya kan? Mereka menilai kita ini siapa?
menurut mereka, jujur. Jangan ternodai dengan syubhat-syubhat ini juga ya. Mereka menilai kita, menurut mereka kita ini kafir apa bukan kafir. Saya yakin mereka pun akan mengatakan kita sebagai orang kafir menurut mereka. Bagi kita nggak ada masalah, silakan divonis kafir musyrik oleh kalian, nggak ada masalah saya. Itu kan menurut keyakinan kalian. Ya. Begitu pula kita dalam penilaian kita sebagai seorang muslim, orang yang tidak muslim adalah kafir. Tapi ini hanya bab keyakinan. Adapun dalam muamalah, Islam sudah mengajarkan siapa yang dimuamalahi dengan muamalah yang baik dan siapa yang tidak. Dan seperti yang tadi saya contohkan, bahkan toleransi ya antar umat beragama dengan batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat diajarkan oleh Islam. Ya. Jadi tidak perlu mengorbankan akidah demi alasan toleransi atau alasan-alasan yang lain demi menampilkan Islam itu indah. Islam nggak perlu diperindah dengan cara-cara kalian seperti itu. Islam akan indah ketika sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dahulu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang seperti itu beliau dan para sahabatnya. Tapi mereka dipuji oleh orang-orang Nasrani. Ketika datang ke Palestina, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa haula ya khairun min ashabi Isa fima balaghana. Mereka ini yang datang lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi Isa menurut yang sampai kepada kami. Pengakuan mereka orang-orang Nasrani. Umar dan para sahabatnya lebih baik daripada Hawariyin, sahabat-sahabat dan murid-murid Nabi Isa. Umar dan para sahabatnya ketika itu nggak pakai cara-cara seperti ini, mengorbankan akidah, mengorbankan prinsip demi ingin menampilkan Islam yang damai, yang baik atau toleransi dan lain-lain.